이런 작업 같은 곳에 있다니 굉장히. Sebuah takdir indah terasa seperti sebuah hadiah di saat kehidupan sedang terasa berat-beratnya. Tetap percaya dan tidak berhenti berjuang adalah kuncinya. Suatu saat, tiba waktunya kita tersenyum ceria ketika mendapatkannya. 합격입니다. 축하드립니다. 드리겠습니다. Cerita diawali dengan permainan musik tradisional seorang gadis remaja bernama Min Yo-jung. Selain memiliki bakat musik, Yo-jung juga memiliki suara yang merdu. Ia menjadikan bakat dan kemampuan yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yo-jung merasa ia memiliki gangguan tidur karena ia seringkali bermimpi hal yang sama berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia menjadi seorang gadis bangsawan yang bertemu dengan sosok pria misterius. Ia tidak bisa melihat wajah pria itu, namun ia merasa sepertinya pria itu adalah sosok yang tampan dan menawan. Hari ini, sebuah berita mengumumkan bahwa ada bulan purnama langka yang akan terjadi malam nanti. Bulan dengan campuran merah dan biru yang muncul hanya 600 tahun sekali. Selain bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, Yo-jung sering menggunakan bakatnya sebagai penyanyi jalanan yang menghibur banyak orang. Dan di dalam hatinya, ia masih menyimpan mimpinya untuk bisa menjadi penyanyi idol suatu saat nanti. Yo-jung memiliki sahabat seorang artis bernama Lee-won. Ia selalu mendukung impian Yo-jung. Lee-won yakin dengan kemampuan yang Yo-jung miliki, dan ia sendiri selalu berusaha untuk membantu Yo-jung mewujudkan mimpinya. Kemudian malam harinya, seorang gadis bernama Do-young terlihat sedang melakukan sebuah ritual di sebuah kuil kecil. Ia menyiapkan sebuah alat musik tradisional sebagai bagian dalam ritualnya. Dan semua itu ia lakukan karena ia berharap bisa bertemu dengan orang yang ia cintai. Malam itu, Do-young pergi ke rumah Yo-jung. Do-young adalah seorang manajer di sebuah agensi para idol. Tujuan Do-young adalah untuk memberikan Yo-jung sebuah pekerjaan dengan bayaran yang cukup mahal. Do-young meminta Yo-jung untuk mempelajari sebuah lagu yang harus ia mainkan dengan alat musik tradisional. Awalnya Yo-jung ingin menolak karena lagu itu terdengar menakutkan seperti lagu pemanggil jiwa. Namun karena ia sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tawaran pekerjaan itu. Do-young memberitahu Yo-jung waktu dan tempat di mana ia akan memainkan goyanggeum malam ini. Yo-jung harus datang tepat waktu karena bagi Do-young, tugas yang ia berikan ini adalah hal yang sangat penting untuknya. 시간을 맞출 수 있을 것 같은데. Kemudian di tempat yang sudah Do-young tentukan, ia menunggu di dalam mobilnya. Ia terlihat senang karena momen ini adalah pertemuan dengan musisi idamannya yang sudah ia tunggu selama 600 tahun. Dan tepat saat bulan purnama berwarna merah, Yo-jung mulai memainkan goyanggeumnya di depan sebuah kuil tua bernama Kuil Mita. Permainan indah Yo-jung tiba-tiba membuat seorang pria tampan keluar dari kuil itu dengan wajah yang bertanya-tanya. Ia terus melihat permainan Yo-jung saat itu. Ia berdiri di depan Yo-jung dan seketika Yo-jung pun pingsan di hadapannya. Pria tampan itu kemudian menggendong Yo-jung dan pergi dari kuil.
Hingga kemudian Yeojung terbangun dan bertambah kaget melihat sosok pria tampan berpakaian tradisional Korea. Yeojung berpikir pria itu adalah hantu. Sementara pria itu merasa mengenal sosok Yeojung karena merasa mirip dengan seseorang. Dan ia pun malah menganggap pakaian Yeojung terlihat aneh untuknya. Yeojung merasa bingung dengan cara pria itu berbicara. Ia pun kesal dan menyalahkan pria itu karena ponsel Yeojung rusak saat itu. Pria itu terus bertanya di manakah ia sekarang, karena ia bingung di tempat ini yang sangat berbeda dengan tempatnya di Joseon dulu. Ia mengenalkan dirinya sebagai Park Yeon, seorang musisi dari Joseon. Park Yeon mudah sekali kaku melihat hal-hal baru yang ia lihat. Ia mulai mengikuti Yeojung kemanapun Yeojung pergi, karena tempat ini terasa sangat asing untuknya. Yeojung tentu menolak dan meminta Park Yeon untuk berhenti mengikutinya. Namun tiba-tiba perut Park Yeon berbunyi, dan dengan polos ia meminta Yeojung untuk memberikannya makanan. Yeojung merasa kasihan dengan sikap konyol dan aneh Park Yeon, namun ia tidak ingin terus diikuti oleh Park Yeon. Yeojung kemudian memutuskan untuk berpamitan kepada Park Yeon, namun saat itu Park Yeon malah tiba-tiba pingsan karena kelaparan. Cerita kemudian flashback di tahun 1403. Kehidupan Yeojung dahulu bukanlah kehidupan yang indah. Ia adalah seorang gadis bangsawan yang menderita. Ia kerap dibully karena statusnya saat itu bukan lagi bangsawan, melainkan hanya seorang pelayan. Yeojung masih sering mengingat kenangannya bersama ibunya. Ibu Yeojung sangat bangga dengan suara merdu putrinya. Dan keluarga Yeojung sendiri hancur ketika ayah Yeojung ditangkap karena pengkhianatan. Dan karena itu akhirnya ibu Yeojung pun meninggal dalam pengasingan, sementara Yeojung mendapatkan status sebagai budak. Hari itu saat Yeojung bersenandung di tepi sungai, Park Yeon yang ada di sana mendengarkan suara merdu Yeojung dan membuatnya mendapatkan inspirasi untuk karya musiknya. Park Yeon adalah seorang musisi jenius di era Joseon. Park Yeon diam-diam mendekati ke sumber suara merdu itu dan melihat sosok Yeojung. Sayangnya Yeojung terkejut dan tidak sengaja menghanyutkan selendang yang sedang ia cuci. Yeojung berusaha mengambil selendang itu, namun ia malah pingsan karena hampir tenggelam. Park Yeon kemudian menyelamatkan Yeojung. Ia menjaganya sampai terbangun. Ia mengantar Yeojung untuk pulang dan meminjamkan jubahnya agar Yeojung tidak kedinginan. Namun Yeojung merasa tidak pantas, sehingga ia menolak bantuan dari Park Yeon. Sejak pertemuan pertama mereka itu, Park Yeon tidak bisa berhenti memikirkan Yeojung dan ia mulai mengaguminya. Pertemuan kedua yang ditunggu oleh Park Yeon pun terjadi. Malam itu Yeojung mengembalikan jubah Park Yeon yang telah ia cuci. Park Yeon sangat senang karena Yeojung memberitahu namanya. Namun saat itu Yeojung masih bersikap malu-malu kepada Park Yeon. Hari berikutnya Park Yeon melindungi Yeojung saat dua teman Yeojung mencoba untuk memberi Yeojung masalah. Ia sengaja mengorbankan pakaian mewahnya untuk menghalau buah yang dilempar ke arah Yeojung. Kedekatan Yeojung dan Park Yeon diam-diam diamati oleh seorang pria bangsawan bernama Leon. Ia terlihat kesal melihat kedekatan Yeojung dan Park Yeon. Hari itu Park Yeon mengajak Yeojung pergi ke tempat para musisi Joseon biasanya berlatih. Para musisi lain tampak senang dengan kedatangan Park Yeon. Mereka bahkan mengira Yeojung adalah kekasih Park Yeon. Kemudian malam harinya, Park Yeon mendapatkan sambutan pesta oleh teman-temannya, sesama musisi bangsawan. Liwon saat itu terlihat di sana dan ia secara khusus menjamu kedatangan Park Yeon.
Sementara itu, Duyong adalah seorang cenayang yang sangat mengagumi Pak Yeon. Duyong kemudian meramal Pak Yeon telah bertemu dengan orang baru. Namun ia tidak tahu orang tersebut membawa masalah ataukah membawa keberuntungan untuk Pak Yeon. Saat itu, Liwon sengaja memanggil Yeojung untuk membawakan mereka minuman. Liwon memberitahu status Yeojung yang kini telah menjadi budak di rumahnya. Ia mengatakan bahwa berembus kabar tentang hubungan asmara antara Pak Yeon dan Yeojung. Liwon merasa mereka tidak seharusnya berhubungan karena status mereka yang berbeda. Pak Yeon merasa tidak nyaman mendengarkan penghinaan Liwon dan Duyong kepada Yeojung. 내가 술을 안 올리고! 이원! 괜찮으신가요? 오늘은 날이 아닌 것 같습니다. 형님! 형님! Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Akhirnya Pak Yeon tersadar dari pingsannya dan ia berada di tempat tinggal Yeojung saat itu. Pak Yeon tentu terkejut tiba-tiba berada di kamar Yeojung dan ia semakin bingung saat Yeojung meminta uang sewa kepadanya. Saat itu Pak Yeon kembali merasa lapar dan ia sulit untuk berpikir sekaligus mengingat tentang apa yang terjadi kepadanya. Ia memberi Yeojung perhiasan emas sebagai ganti uang yang diminta oleh Yeojung. Namun hal tersebut malah membuat Yeojung semakin bingung dan menganggap Pak Yeon adalah alien. Kemudian saat ibu kos Yeojung datang untuk menagih uang sewa, tanpa berpikir panjang Yeojung memberikan emas pemberian Pak Yeon kepada mereka. Dan si pemilik kos pun tentu luluh dengan barang berharga itu. Kemudian Yeojung memanaskan makanan untuk Pak Yeon dan tentu saja karena memang sangat lapar, Pak Yeon pun sanggup menghabiskan banyak makanan malam itu. Dan sebagai bentuk terima kasih atas emas pemberian Pak Yeon tadi, Yeojung pun membiarkan Pak Yeon untuk tinggal sebulan di tempatnya. Sebagai pria dari era Joseon, tingkah Pak Yeon benar-benar lucu dan aneh. Saat itu Yeojung memperkenalkan dirinya sebagai Hanggem, karena orang-orang biasanya memanggilnya dengan nama itu. Pak Yeon terlihat sangat mengagumi kemampuan bermusik Yeojung. 쉬세요. Kemudian keesokan harinya, Pak Yeon sangat senang dengan barang-barang yang ada di masa kini dan tentu tidak ada di dunianya dahulu. Ia menikmati alunan musik dan juga menemukan barang rahasia Yeojung. Yeojung sendiri terlihat kesal dengan sikap Pak Yeon yang seperti anak kecil. Ditambah lagi kemarin malam Pak Yeon merusak tenda buatan dari Yeojung. Yeojung merasa kesal kepada Pak Yeon karena harusnya kemarin ia bersiap-siap untuk audisi penyanyi yang akan ia ikuti. Namun keberadaan Pak Yeon membuatnya sibuk dan tidak bisa menyiapkan audisinya dengan maksimal. Kemudian Yeojung mengajak Pak Yeon untuk ikut dengannya daripada ia membuat masalah saat ditinggalkan sendirian di rumah. Yeojung sengaja mengajak Pak Yeon untuk pergi ke perpustakaan karena Pak Yeon terus-terusan menceritakan tentang era Joseon kepadanya. Yeojung kemudian menemukan buku tentang sejarah bangsawan musik jenius pada masa Joseon. Dan di sana ia menemukan nama dan gambar Pak Yeon. Yeojung pun akhirnya mulai percaya bahwa Pak Yeon memanglah bangsawan yang disebutkan di dalam buku itu. Sementara itu, setelah mendengar biografi tentang dirinya yang ditulis di dalam buku yang dibacakan oleh Yeojung, akhirnya Pak Yeon pun mendapatkan ingatannya kembali. Ia mengingat sosok Yeojung di masa lalu, seorang wanita yang ia cintai namun tidak bisa ia lindungi. Pak Yeon yakin sosok Yeojung yang sekarang bersamanya adalah reinkarnasi kekasihnya dahulu. Pak Yeon ingat bagaimana cara ia tiba-tiba ada di masa sekarang. Saat itu Pak Yeon hendak menolong Yeojung dari kebakaran api yang sangat besar.
Namun Pak Yeon justru masuk ke era sekarang dan bertemu dengan Yo Jung untuk pertama kalinya di depan kuil tempo hari saat bulan purnama merah. Pak Yeon tidak mengerti arti semua yang terjadi kepadanya sekarang. Kemudian Pak Yeon mengikuti Yo Jung sampai di tempatnya bekerja paruh waktu. Teman Yo Jung tentu merasa aneh dengan penampilan Pak Yeon. Namun sejak itu, Yo Jung justru merasa harus benar-benar menjaga Pak Yeon. Yo Jung ingin menanyakan sesuatu kepada Do Young, namun Do Young justru memilih untuk mengabaikan Yo Jung. Dan tentu saja itu karena Do Young sudah tahu tentang takdir masa lalu antara dirinya, Yo Jung dan juga Pak Yeon. Sikap lucu Pak Yeon benar-benar membuat dirinya dalam masalah, karena hari itu ia harus berurusan dengan polisi yang melihatnya menerobos lampu merah. Beruntunglah Yo Jung datang di waktu yang tepat dan membantu Pak Yeon tidak sampai dibawa oleh polisi. Dan mulai malam itu Yo Jung pun mulai mengajarkan Pak Yeon cara bertahan hidup di era 2000 ini, agar ia tidak terlibat dalam masalah lagi. Pak Yeon selalu dibuat kagum dengan makanan-makanan di era saat ini. Kemudian bertanya apakah dirinya benar-benar mirip dengan sosok Yo Jung yang menjadi kekasih Pak Yeon dahulu. Dengan sangat yakin Pak Yeon memberitahu Yo Jung bahwa suara dan tawa Yo Jung sangat mirip dengan kekasihnya. Namun bagi Yo Jung, ia merasa pertemuan dan kebersamaannya dengan Pak Yeon sekarang adalah sebuah mimpi yang terasa nyata. Kemudian malam itu Yo Jung kembali berlatih untuk audisi penyanyi yang sangat ingin ia ikuti. Dan Pak Yeon sendiri kembali teringat tentang kebersamaannya dengan Yo Jung dahulu saat ia mendengarkan alunan gitar dari Yo Jung. Cerita kemudian sedikit flashback. Pak Yeon sangat kagum dengan keterampilan Yo Jung memainkan alat musik. Namun kedekatan Pak Yeon yang seorang bangsawan dan Yo Jung yang hanya seorang pelayan benar-benar membuat banyak orang mulai membenci mereka. Hubungan Pak Yeon dan Yo Jung bahkan mendapatkan halangan dari keluarga Pak Yeon. Dan ia pun langsung memberi Yo Jung hinaan sekaligus hukuman yang membuat Yo Jung benar-benar jera dan hampir ingin mati saja. Lee Won sebenarnya juga memiliki perasaan kepada Yo Jung dan ia menolong Yo Jung saat akan dilecehkan oleh pria di dalam pasar. Di tempat berbeda, Do Young mengajak Pak Yeon untuk bertemu. Do Young memberitahu takdir buruk Yoo Jong dan meminta Pak Yeon untuk menjauhi Yoo Jong karena mereka tidak akan pernah ditakdirkan untuk bersama. Namun Pak Yeon menolak nasihat Do Young dan ia tidak peduli dengan ramalan Do Young. 가야겠습니다. 그녀는 악사님 때문에 죽을 겁니다. 유경아. Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Pagi itu Yo Jung bergegas membangunkan Pak Yeon dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Karena hari itu Lee Won tiba-tiba datang untuk menjemput Yoo Jong dan mengantarnya untuk audisi. Yoo Jong tidak bisa menolak karena Lee Won memintanya untuk menurutinya kali ini saja. Namun Yoo Jong sedikit khawatir karena ia memasukkan Pak Yeon di kamar mandi. Di sisi lain, dua tetangga Yoo Jong yang selalu usil pagi itu sedikit heboh karena melihat Lee Won menjemput Yoo Jong. Kemudian saat mereka hendak diam-diam mengikuti Lee Won dan Yoo Jong, tiba-tiba Pak Yeon masuk ke mobil mereka dan meminta mereka untuk mengikuti mobil Lee Won. Walaupun merasa aneh dengan sosok Pak Yeon, namun mereka tetap menuruti Pak Yeon yang ingin mengejar mobil Lee Won. Sementara itu, Lee Won sendiri saat itu membawa Yoo Jung pergi ke sebuah tempat. Lee Won sengaja meminta tolong kepada CEO agensinya untuk memakeover Yoo Jung agar ia tampil beda saat audisi hari ini. Penampilan berbeda Yoo Jung benar-benar membuat Lee Won tidak berhenti menatapnya dengan perasaan penuh cinta. Dan Yoo Jung sepertinya mendapatkan semangat dan kepercayaan diri
untuk memenangkan audisinya hari ini. Kemudian saat hendak pergi ke tempat audisi, Yeojung bertemu dengan Park Yeon yang sedari tadi mencarinya. Dan Park Yeon sangat terpesona dengan perubahan penampilan Yeojung saat itu. Hingga kemudian Lee Won muncul dan mengajak Yeojung untuk pergi. Park Yeon terlihat kesal dan meminta Lee Won untuk melepaskan tangan Yeojung. Perdebatan dua pria yang sama-sama menyukai Yeojung pun terjadi. Park Yeon mengamati Lee Won dengan seksama dan ia pun merasa familiar dengan wajah Lee Won. Namun Lee Won sendiri tidak mengingat wajah Park Yeon dan ia justru kesal dengan Park Yeon. Perdebatan Park Yeon dan Lee Won sendiri diam-diam direkam oleh dua tetangga Yeojung dari kejauhan. Kemudian saat Park Yeon memaksa Lee Won melepaskan tangannya dari Yeojung, hal tersebut justru membuat Yeojung tidak sengaja terjatuh dan hampir saja tertabrak oleh sebuah truk yang melaju ke arahnya. Park Yeon dan Lee Won pun saat itu bergegas untuk menyelamatkan Yeojung. Beruntunglah Yeojung tidak terluka saat itu. Manajer Lee Won kemudian mengajak mereka pergi karena khawatir banyak yang melihat kejadian itu. Dan Park Yeon memaksa ikut dengan mobil mereka. Park Yeon dan Lee Won saling berdebat dan sinis satu sama lain. Lee Won mengira Park Yeon adalah seorang anak band, sedangkan Park Yeon menganggap Lee Won adalah musisi badut karena ia hanya bisa menari dan tidak bisa memainkan alat musik. Maklum saja di era Joseon dulu tentu belum ada profesi penyanyi idol seperti sekarang. Kemudian setibanya di gedung audisi, Do Young mengamati Park Yeon dari kejauhan. Lee Won dan manajernya kemudian meminta petugas keamanan untuk tidak membiarkan Park Yeon masuk ke dalam ruangan audisi. Dan tiba-tiba, seorang petugas kreatif sebuah acara mengajak Park Yeon untuk ikut dengannya karena mengira Park Yeon adalah bintang tamu acaranya. Sementara itu, Yoo Jung terlihat gugup saat menunggu gilirannya tampil, dan saat panitia memanggilnya untuk tampil, ia justru terpaku dan duduk karena masih merasa gugup. Hingga kemudian Park Yeon datang dan mengajak Yoo Jung untuk segera masuk. Yoo Jung yang merasa gugup saat itu meminta Park Yeon untuk ikut menjadi teman duetnya karena rasa gugupnya hilang saat ada Park Yeon di sampingnya. Mereka memperkenalkan diri dan menampilkan duet suara indah mereka. Kemudian sesampainya di rumah, mereka menonton penampilan audisi mereka yang disiarkan di televisi. Yoo Jung sangat bahagia karena ia telah bisa lolos audisi. Yoo Jung semakin semangat untuk mempersiapkan babak selanjutnya, dan ia mengajak Park Yeon untuk menuliskan lagu baru dengannya. Kemudian dua tetangga usil Yoo Jung datang karena mereka pagi tadi melihat sosok tampan Park Yeon. Yoo Jung berpura-pura mengatakan bahwa Park Yeon adalah kakak sepupunya yang baru datang. Mereka juga menanyakan tentang sosok Lee Won, namun Yoo Jung berpura-pura tidak memiliki hubungan apapun dengan penyanyi idol terkenal itu. Kemudian setelah selesai menyiapkan makan malam untuk Park Yeon, Yoo Jung mengajak Park Yeon untuk berjalan-jalan. Dan di luar dugaan berkat kemampuan mereka saat audisi tadi, Park Yeon pun langsung memiliki beberapa fans yang memberinya semangat agar lolos di tahap audisi selanjutnya. Malam itu Yoo Jung mengajak Park Yeon pergi ke tempat favoritnya. Yoo Jung memainkan gitarnya dan menunjukkan suara merdunya di taman sudut kota. Semua terlihat sangat menikmati permainan musik Yoo Jung. Dan kemudian giliran Park Yeon menunjukkan suara merdunya yang sanggup menghipnotis semua pengunjung di sana. Kini Park Yeon mendapatkan julukan sang musisi tampan tradisional.
Yeojung kemudian mengajak Park Yeon untuk menikmati minuman dan makanan yang enak. Park Yeon mendapatkan pengalaman baru yang membuatnya sangat bahagia. Ia sangat bersyukur dengan takdir pertemuannya dengan Yeojung. Dalam keadaan sedikit mabuk, Yeojung meminta Park Yeon harus berpamitan dengannya jika suatu saat ia harus pergi meninggalkannya. Di tempat berbeda, Lee-won mulai gelisah dengan kedekatan Park Yeon dan juga Yeojung. Ia berpikir untuk menemui Yeojung dan mengungkapkan perasaannya. Kemudian setibanya di tempat Yeojung, ia mendengar Park Yeon dan juga Yeojung sedang asik melakukan sesuatu. Dengan kesal, ia pun membuka pintu kamar Yeojung. Dan ternyata saat itu Yeojung dan Park Yeon hanya sedang bermain bersama. Lee-won tampak salah paham karena mengira Park Yeon sedang bermesraan dengan Yeojung. Yeojung meminta Lee-won untuk tidak salah paham dan percaya dengan perkataannya. Namun Lee-won masih tidak percaya bahwa Park Yeon adalah orang dari era Joseon. Park Yeon merasa Lee-won yang sekarang sangat mirip dengan Lee-won temannya di era dulu, termasuk dengan sikap kasar dan sombongnya. Kemudian Yeojung memiliki ide untuk membuatkan makan malam agar mereka berdua tidak ribut lagi. Park Yeon dan Lee-won hendak menolak makanan buatan Yeojung, namun hal tersebut tidaklah mudah. Park Yeon menanyakan perasaan yang dimiliki oleh Lee-won untuk Yeojung. Park Yeon menganggap Yeojung adalah keceriaan yang ia miliki di kehidupan ini, namun ia juga merasakan sakit untuk hal tersebut. 일생의 행복이고 기쁨이다. 갈게. 가자. 한 숟갈 뜨고 가. 이제 되었다. 내 노래 가사 한번 써볼래요? Keesokan harinya, Lee-won tidak berhenti memikirkan ucapan Park Yeon tadi malam. 말을 못해 말을. Di tempat berbeda, Park Yeon mulai memikirkan tentang penampilannya yang sering dianggap unik. Dan ia pun memiliki niatan untuk merubah penampilannya, menyesuaikan dengan Yeojung dan lingkungannya. Walaupun saat itu Yeojung sendiri tidak terlalu mempermasalahkan penampilan Park Yeon. Yeojung mencoba menghibur Park Yeon dengan membuatkannya makanan, karena ia sedang menghemat uangnya untuk makan di luar. Kemudian sesampainya di rumah, Yeojung melihat banyak wartawan yang sepertinya sedang menunggunya. Kemudian CEO dari agensi Lee-won datang untuk mengajak Yeojung untuk ikut dengannya. Rupanya sebuah berita tentang kedekatan antara Lee-won dan Yeojung telah menjadi viral di sosial media. CEO agensi tersebut merasa berita itu diambil diam-diam oleh orang yang mengenal Yeojung. Namun Yeojung tidak tahu siapakah yang membuat berita itu. Dan di tempat berbeda, dua tetangga usil Yeojung sengaja memanggil para wartawan dan menceritakan tentang sosok Yeojung. Mereka membuat cerita palsu bahwa Yeojung adalah seorang gadis nakal yang suka mempermainkan dan menggoda banyak pria. Sementara itu, sejak berita itu dirilis, Lee-won mendadak tidak bisa dihubungi, dan hal tersebut membuat Yeojung merasa bersalah kepada Lee-won. CEO dari agensi Lee-won meminta Yeojung untuk tidak perlu khawatir, karena Lee-won adalah orang yang bertanggung jawab. Kemudian Do-young datang dengan membawa surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh Yeojung untuk melindungi karir Lee-won. Dan setelahnya, Yeojung harus membatalkan keikutsertaannya dalam babak audisi selanjutnya. Park Yeon tentu tidak setuju karena audisi tersebut adalah impian Yeojung. Do-young mengatakan Yeojung tidak memiliki pilihan lain karena penggemar Lee-won pasti akan murka jika Yeojung muncul di televisi. Park Yeon meminta Do-young untuk tidak membuat berita bohong yang hanya akan melindungi Lee-won saja, namun malah menghancurkan karir Yeojung. CEO dari agensi kemudian memilih jalan keluar dengan mengajak Yeojung bergabung dengan agensinya, karena ia yakin dengan kemampuan yang Yeojung miliki. CEO tersebut meminta Yeojung untuk memikirkan tawaran yang ia berikan. Do-young kemudian bertanya kepada Park Yeon tentang Lee-won. Park Yeon tampak bingung karena Do-young mengenali siapa dirinya.
Namun Pak Yeon sebenarnya merasa mengenal Duyong. Duyong sangat senang bisa bertemu lagi dengan Pak Yeon setelah 600 tahun. Duyong menceritakan tentang beberapa reinkarnasi yang ia lakukan, namun ia tidak pernah bisa menemukan Pak Yeon. Hingga akhirnya pada reinkarnasinya sekarang, ia bisa membawa Pak Yeon masuk ke dunianya. Duyong merasa mendapatkan kutukan karena di setiap reinkarnasinya ia tetap memiliki perasaan cinta yang sama untuk Pak Yeon. Duyong mengingatkan Pak Yeon tentang takdir Yeojung yang tetap akan mati dalam kesendiriannya sama seperti di masa Joseon dahulu, dan hal itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Pak Yeon merasa sedih mengingat takdir buruk dari Yujong. Di kehidupan lamanya ia sangat kesal dan memilih untuk pergi dan tidak mendengarkan perkataan dari Duyong. Di tempat berbeda, Liwon yang masih bersembunyi mulai mendapatkan kesulitan ketika beberapa tawaran iklan sengaja membatalkan kerjasamanya. Namun saat itu, ia hanya ingin pergi menemui Yujong dan memastikan keadaannya. Kemudian keesokan harinya, Yujong masih terlihat sedih dengan masalah yang terjadi kepadanya. Sementara itu di tempat berbeda, Duyong kembali mengajak Pak Yeon untuk bertemu. Sementara itu di tempat berbeda, Yujong pergi ke apartemen Liwon karena ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Liwon. Yeojung membawakan makanan untuk Liwon. Ia meminta Liwon untuk tidak perlu khawatir karena ia telah membuat surat klarifikasi atas skandal yang terjadi kepada Liwon. Liwon merasa bersalah karena tidak seharusnya Yeojung sampai membuat klarifikasi itu sendiri. Dan setelahnya publik pun mulai mereda karena klarifikasi dari Yujong. CEO dari agensi Liwon merasa kagum kepada keberanian Yeojung yang memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan hal itu membuatnya ingin mengadakan pengumuman penting untuk semua orang. Di tempat berbeda, selama beberapa hari ini tinggal di rumah Duyong dan jauh dari Yujong, membuat Pak Yeon mulai merasakan luka di hatinya. Kemudian malam harinya, di sebuah pesta Liwon terlihat datang dengan Yeojung sebagai tamu pesta yang diadakan oleh agensi mereka. Yeojung tampak tidak nyaman di sana karena ia tidak mengenal siapapun. Sementara itu Pak Yeon dan Duyong kembali berdebat tentang takdir dari Yujong. Pak Yeon merasa ia tidak bisa menjauh dari Yujong karena ia merasakan sedih dan luka. Duyong mengingatkan Pak Yeon bahwa menjauh dari Yujong adalah keputusan yang baik untuk melindungi Yujong sendiri. Duyong memegang tangan Pak Yeon untuk menguatkannya. Namun saat itu, Pak Yeon memutuskan untuk kembali kepada Yeojung. Dan ia ingin merubah takdir buruk yang membayangi mereka selama ini. Pak Yeon meminta Duyong untuk melepaskan dirinya. Namun Duyong meminta kesempatan kepada Pak Yeon karena ia ingin menjadi wanita yang ada di hati Pak Yeon. Namun Pak Yeon benar-benar meminta maaf karena di hatinya hanya ada Yujong saja. Sementara itu, Yujong sendiri saat itu akhirnya menyadari bahwa ia sangat merindukan Pak Yeon yang beberapa hari ini tidak bersamanya lagi. Kemudian Pak Yeon tidak sengaja melihat Yujong sendirian di luar ruangan pesta. Pak Yeon langsung memeluk Yujong karena ia sangat merindukannya. Pak Yeon menghapus air mata Yujong dan berjanji ia akan selalu melindunginya. Dan kemudian, kebersamaan Pak Yeon dan Yujong tidak sengaja dilihat oleh Liwon. Dari kejauhan, Liwon merasa sedih dan patah hati kepada mereka. 그대를 난 밝은 날 지금 뭘까 Memutuskan untuk tetap bersama dengan Yujong artinya Pak Yeon akan mencoba beradaptasi di dunia Yujong. Namun pagi itu penampilan baru Pak Yeon justru lebih mirip pria gembel setelah Yujong merapikan rambutnya. Yujong kemudian meminta bantuan CEO dari agensinya
untuk membantu memperbaiki kekacauan yang ia buat kepada Pak Yeon. Dan dengan pengalaman dan juga kemampuan yang mumpuni, CEO dari agensi itu pun berhasil merubah penampilan Pak Yeon menjadi sempurna, terlihat seperti pria idol Korea. Yoo Jong pun terpesona dengan penampilan baru dari Pak Yeon. Yoo Jong mulai merencanakan apa saja yang akan dan harus dilakukan oleh Pak Yeon, seperti membuat KTP dan yang lainnya. Namun Pak Yeon justru sangat bersemangat untuk mencoba debut dengan penampilan barunya. Yoo Jong selalu salah tingkah karena Pak Yeon terus memandanginya. 길게 하면 안 되는 것이냐. 양반이 진짜. 너밖에 없어. Kemudian keesokan harinya, Pak Yeon dan Yoo Jong menikmati kencan pertama mereka dengan penampilan baru Pak Yeon. Pak Yeon membelikan Yoo Jong sebuah hiasan tas yang Yoo Jong sukai. 잘생긴 오빠, 여자친구 울리지 말고. 어이 깜짝이야. 내 부탁이 있어. Kemudian hari berikutnya, Pak Yeon meminta tolong pemilik kos untuk membantunya mendapatkan pekerjaan. Sebagai seorang pria, ia harus bertanggung jawab, dan ia tentu ingin membantu Yoo Jong. Pekerjaan pertama Pak Yeon adalah menjadi tenaga kasar di sebuah konstruksi. Ia terlihat menguasai pekerjaan berat itu dengan cukup baik. Di tempat berbeda, manajer Lee-won mulai mengkhawatirkan kondisi dari Lee-won yang mulai sering minum minuman dan terlihat depresi karena patah hati yang ia rasakan. Lee-won merengek dan meminta manajernya untuk membawakan Yoo Jong yang sangat ingin ia temui. Di tempat berbeda, saat Yoo Jong bekerja, ia mulai khawatir dengan kabar tentang Lee-won yang kembali membatalkan beberapa syutingnya. Di sisi lain, Pak Yeon terlihat sangat bahagia mendapatkan gaji pertamanya. Namun pekerjaan berat Pak Yeon justru membuat Yoo Jong khawatir dengan kesehatan Pak Yeon sendiri. Pak Yeon memberikan Yoo Jong gaji pertamanya. Ia berharap uang tersebut bisa membantu kehidupan sederhana mereka. Padahal Yoo Jong sendiri tidak terlalu memusingkan keuangan mereka, karena ia sangat senang bisa bersama dengan orang yang ia sukai. Sementara itu, kepala agensi dari manajer Lee-won tampak khawatir dengan jadwal album baru Lee-won melihat kondisi Lee-won sekarang. Saat itu si manajer Lee-won memiliki sebuah ide yang bisa menyelamatkan mereka. Di tempat berbeda, Pak Yeon sambil memperhatikan wajah Yoo Jong yang sangat polos, ia kembali memikirkan perkataan Dun tentang ia yang tidak akan bisa bersama di kehidupan manapun dengan Yoo Jong. Kemudian keesokan harinya, saat menikmati makanan di Toserba, Yoo Jong mengajak Pak Yeon untuk berjalan-jalan melihat bulan purnama indah beberapa hari lagi. Pak Yeon terlihat khawatir mendengar tentang bulan purnama itu. Kejauhan terlihat Do Young mengamati kebersamaan Yoo Jong dan juga pria yang ia sukai. Kemudian saat Pak Yeon hendak pergi bekerja, Do Young pergi menemui Pak Yeon. Ia meminta Pak Yeon untuk ikut dengannya karena ada yang ingin ia sampaikan. Do Young memberitahu Pak Yeon bahwa waktu Pak Yeon di dunia ini tidak akan lama lagi, dan pada akhirnya ia pun harus benar-benar pergi. Pak Yeon sebenarnya mengetahui hal itu, dan ia tidak ingin pergi tanpa berpamitan kepada Yoo Jong. Ia tidak ingin Yoo Jong terluka karena kepergiannya. Do Young mengatakan satu-satunya kesempatan untuk Pak Yeon bisa kembali ke masa lalu hanyalah pada saat gerhana bulan biru nanti. Dan Do Young sendiri juga khawatir dengan perasaan Yoo Jong yang hancur karena kepergian Pak Yeon nanti. Kemudian setelahnya saat Yoo Jong menemui Pak Yeon di tempat kerjanya, hal buruk terjadi saat Yoo Jong menyelamatkan Pak Yeon dari benda besar yang hampir mencelakainya. Kecelakaan tersebut membuat Yoo Jong harus dirawat di rumah sakit. Pak Yeon menunggu Yoo Jong dengan penuh rasa bersalah.
Pak Yeon kembali teringat tentang peristiwa naas yang terjadi kepada Yeojung dahulu, di mana keluarga Pak Yeon memutuskan untuk membakar Yeojung hidup-hidup di dalam sebuah kuil. Lee Won dan Pak Yeon berusaha untuk menyelamatkannya. Bahkan Pak Yeon sendiri memilih untuk mengorbankan dirinya dengan masuk ke kobaran api untuk menyelamatkan Yeojung. Kemudian saat di rumah sakit, Duyong mengunjungi Yeojung yang sudah sadar. Duyong membawakan sebuah buku tua. Di sisi lain, saat Lee Won datang ke rumah sakit, ia sangat emosi saat bertemu dengan Pak Yeon. Ia melampiaskan rasa kesalnya dan meminta Pak Yeon untuk menjauhi Yeojung. Pak Yeon tidak ingin berkelahi dengan Lee Won karena ia menganggap Lee Won sebagai temannya. Hingga kemudian Duyong datang dan meminta Lee Won untuk melepaskan Pak Yeon. Duyong datang dengan membawa manajer Lee Won. Rupanya manajer Lee Won sengaja ingin mencelakai Pak Yeon agar Pak Yeon tidak mengganggu hubungan Lee Won dan Yeojung. Lee Won tidak menyangka manajernya berbuat seperti itu dan membuat Yeojung justru dalam bahaya. Kemudian setelah Yeojung sudah kembali ke rumah, Pak Yeon mengetahui bahwa ia mulai kehilangan kemampuannya untuk memegang dan mengendalikan barang di dekatnya. Pak Yeon mencoba menutupi hal itu dari Yeojung, namun ia paham waktunya di dunia ini benar-benar tidak lama lagi. Sementara itu, Yeojung juga mengetahui bahwa waktu Pak Yeon hanya tinggal beberapa hari, sampai nanti saat bulan purnama biru terjadi. Ia mulai gelisah dan tidak ingin mendengar berita tentang bulan purnama tersebut dari televisi. Kemudian hari berikutnya, Duyong menemui Pak Yeon selepas ia bekerja. Ia kembali menanyakan keputusan Pak Yeon, dan saat itu Pak Yeon meminta Duyong untuk memberitahu kapan tepatnya waktunya telah selesai di dunia ini dan ia harus kembali ke dunianya. Kemudian keesokan harinya, Pak Yeon mulai membantu memperbaiki barang-barang di rumah Yeojung. Ia sadar waktunya tidak akan lama lagi. Saat itu ia menemukan buku pemberian Duyong kepada Yeojung. Setelah membacanya, Pak Yeon mulai memikirkan sesuatu. Kemudian sore itu Pak Yeon menjemput Yeojung di tempat kerjanya. Yeojung sangat senang dan terkejut melihat Pak Yeon datang tiba-tiba. Setelah makan dan berjalan-jalan bersama, Pak Yeon memberitahu Yeojung bahwa malam ini adalah hari terakhirnya. Dan walaupun ia sangat ingin bersama dengan Yeojung, namun takdir tidak bisa memberi mereka waktu lebih lama lagi untuk bersama. Yeojung tidak bisa menerima hal itu. Ia ingin tetap bersama dengan orang yang sudah sangat ia cintai itu. Yeojung pun kemudian memeluk erat Pak Yeon dan tidak ingin ia pergi darinya. Pak Yeon meminta Yeojung untuk tetap kuat dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi. Dan kemudian Pak Yeon pun benar-benar pergi seperti cahaya yang tidak meninggalkan jejak sama sekali. Di tempat berbeda, Duyong pun menangis melihat bulan biru yang telah menghilang, seperti Pak Yeon yang juga telah kembali ke dunianya. Dan beberapa hari terasa sangat berat untuk Yeojung setelah kepergian Pak Yeon. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, Yeojung kembali memulai audisi untuk mengejar impiannya. Ia menyanyikan lagu buatannya yang menggambarkan pertemuannya dengan Pak Yeon yang masih ada di hatinya. Lee Won dan Duyong terlihat sangat mendukung Yeojung menggapai impiannya. 진심으로 사랑했어요. Dan cerita pun diakhiri
dengan pertemuan tidak sengaja Yo Jung dengan seorang pria yang sangat mirip dengan Park Yeon. Pria tersebut tidak sengaja menemukan hiasan tas Yo Jung yang terjatuh. Sebuah takdir yang selalu menemukan sepasang kekasih yang memang ditakdirkan untuk bersama lagi.